Sobat Pos, kita kembali lagi di Bitok Banjarmasin Pos, bicara apa saja. Menyambung pertanyaan saya tadi ini, Mas Arif. Tadi kan saat ini pegiat atau atlet biasanya sering datang ke Sasana tuh. Nah, untuk menarik minat mereka ini supaya bisa berkembang lagi di Kalimantan Selatan, apa harus ada kegiatan-kegiatan roadshow atau road to school atau gimana lah, ada program rencana seperti itu? Ya, kalau untuk kami itu memang ada program yang memang tujuannya ke sekolah-sekolah, istilahnya road to school, dan memang kebiasaan kami itu pentas kebanyakan, terutama tuh kayak Imlek atau acara-acara yang misalkan diselenggarakan di mall. Nah, untuk memotivasi atlet lah sebelum menuju pertandingan, kami juga mempersiapkannya itu di ranah-ranah pentas atau perform show. Mm-mm. Nah, dan juga itu sebagiannya untuk atlet-atlet supaya bisa mengevaluasi di mana sih kurangnya permainan kami gitu, di mana kami ini yang harus diperbaiki lagi. Nah, dan kalau urusan memotivasi ya sama kayak tadi, jawaban Ulun, target atlet ini apa ketika mau berlatih dan persiapan. Nah, seperti itu. Kalau Bang Henry gimana nih Bang, terkait dengan jemput bola lah untuk pegiat atau atlet? Ya, terkait dengan jemput bola ya kita memang rutin ya sosialisasi ke sekolah, kemudian ke kampung-kampung, terutama kampung bermain ya. Salah satu program pemerintah Kota Banjarmasin melalui Kormi Kota ya, itu ada pembukaan kampung bermain. Biasanya kita perform, tampil di situ. Nah, sekalian sosialisasi sekalian memperkenalkan ini loh kungfu tradisional. Nah, jadi kungfu tradisional ini tidak sengeri dan tidak se ekstrim yang dilihat di TV-TV gitu. Nah, jadi lebih ke sport dan lebih kepada penampilan, keindahan. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan untuk berprestasi kayak gitu. Nih Bang Henry, untuk atlet pemula sendiri kan biasanya kadang orang tua sering khawatir nih mereka ikut berminat ikut tapi takut tadi cedera Ya. atau ini karena bela diri, terus eh, pikiran mereka ini untuk bekal berkelahi. Nah, mungkin untuk mensiasati hal-hal seperti itu gimana? Ya, jadi tujuan kita sosialisasi itu biasanya memperkenalkan bahwa ini loh olahraga prestasi gitu. Nah, jadi kepada orang tua bila anaknya ingin punya prestasi, nah di bidang bela diri, ayo datang ke kungfu gitu. Ayo latihan kungfu. Nah, terkait dengan takut nih cedera apa segala macam. Nah, insya Allah kita kalau latihannya itu sesuai dengan prosedur, mengikuti step by step yang instruksi dari pelatih, insya Allah itu kemungkinan atau resiko cederanya itu kurang gitu, minim lah. Nah, selama dia mengikuti arahan dari pelatihnya. Nah, karena kita kan sebelum kita ke latihan jurus kan ada dasarnya dulu, ada exercise, ada apa namanya nih, warming up-nya dulu, ada jurus dasarnya dulu. Jadi nggak mungkin langsung yang baru ikut langsung kita suruh tanding, enggak. Nah, mungkin latihan dasarnya dulu, misalnya pukul-pukul dulu, terus tenang dulu, terus gerakan-gerakan yang lain-lainnya dulu. Jadi seperti itu. Dan pelatih kita alhamdulillah ada empat orang, itu semuanya sudah bersertifikat nasional. Iya. Wah, Nah, sudah bersertifikasi, sudah pelatih nasional ada empat. luar Nah, biasa level ini. satu lagi, Iya. level satu nasional. Nah, jadi insya Allah kalau takut jangan takut, karena sudah ditangani oleh orang-orang atau pelatih-pelatih yang Pelatih-pelatih. memang benar-benar sudah berkompeten gitu, seperti itu. Oke, nih Arif gimana? Untuk pemula nih, berapa waktu lama untuk mereka agar bisa jadi atlet-atlet berprestasi seperti yang lainnya? Oke. Jadi untuk pemula atau yang baru ikut, kalau misalkan targetnya itu mau jadi atlet, mungkin tergantung dari si orangnya dulu. Karena setiap orang kan punya kemampuan atau batasannya itu beda-beda. Ada yang bisa jadi dalam waktu 3 bulan sudah siap, bisa. Tapi ada juga yang setahun, 2 tahun sampai seterusnya tuh belum bisa ke ranah prestasi juga ada. Tapi bukan berarti mereka nggak mampu. Cuman
Mungkin persiapannya aja yang beda-beda. Ada yang cepat, ada yang memang harus perlu proses yang panjang gitu. Dan juga untuk pemula biasanya kalau ulun pelatih itu mempersiapkan yang jelas agar mereka tidak cedera, itu fisiknya dulu yang dilatih. Soalnya kalau fisiknya sudah menunjang, dia mau latihan teknik kayak gimana pun atau tarung seperti apapun, insya Allah performanya tidak akan sampai menurun dan tidak akan cedera kalau fisiknya sudah dipoles dan ditempa. Biasanya atlet akan mudah cedera kalau secara fisik dia masih belum kuat atau belum siap. Udah langsung dipaksa buat melakukan teknik yang belum dia kuasai atau di luar kemampuannya. Makanya kalau ulun misalkan ada pemula yang ikut, maka porsinya menyesuaikan dengan pemula. Iya. Tapi kalau untuk yang sudah mahir, maka porsinya juga yang menyesuaikan sesuai dengan targetnya apa. Dia mau tanding, kelasnya dewasa, ya berarti porsinya juga akan lebih banyak. Tapi kita lihat lagi, program latihan itu kan setiap latihan sudah jelas ada. Dan kita akan menilai dari situ, oh fisiknya sudah lumayan, oh fisiknya sudah bisa menunjang. Tapi kalau ternyata belum, ya kita akan menurunkan porsi itu juga, menyesuaikan lagi. Karena menariknya latihan bela diri itu adalah antara pelatih dan atlet atau pegiat itu harus komunikasi. Nggak bisa sendiri-sendiri. Misalkan pelatih maunya gini aja, atlet harus kayak gini terus. Nggak bisa. Atlet harus komunikasi dengan pelatih, pelatih komunikasi dengan atlet. Jadi biar kita sama-sama menyesuaikan, sama-sama paham. Kalau kurang, ya kita tambahin. Kalau lebih, kelebihan, over, ya kita pasin. Seperti itu. Oke, ini ada beberapa pertanyaan dari Sobat Banjarmasin Post di YouTube dan juga Instagram. Ini dari CBP Playgame, penasaran, kan di MMA itu biasanya atletnya bawa basic bela diri masing-masing, bahkan silat sudah ada masuk MMA. Nah, kalau kungfu sudah masuk MMA juga enggak? Kira-kira bisa dipakai MMA enggak? Nah, mungkin nih Bang Arif atau Mas Arif yang Oke, kalau kita bicara MMA, itu kan dia punya ranahnya sendiri dan berarti dia punya aturan sendiri. Kalau bicara aturan, artinya bukan kita membahas lagi tentang bela diri mana yang bisa ikut, tapi kamunya bisa nggak belajar aturannya. Orang mau dari silat, mau dari apapun bisa ikut, termasuk yang dari wushu, santa. Contoh yang sudah go internasional, JK Saragi. Nah, JK Saragi itu basicnya wushu. Ya kita bilang kungfu wushu. Dia ikut di santa dan lihat sendiri kan performanya itu sangat bagus untuk level Indonesia, negara Indonesia bisa ikut di tingkat UFC. Nah, makanya kalau ditanyakan bisa, ya bisa, tergantung kitanya. Mampu nggak ikut porsi latihan yang berat? Karena kalau mau ke ranah MMA, kita nggak bisa belajar pukul tendang banting aja. Grappling juga perlu. Fisiknya juga harus ditempa sesuai dengan aturan yang ada di sana dan programnya pasti makin berat. Tapi balik lagi, kalau ditanyakan bisa, bisa, tapi kitanya sanggup nggak mengikuti atau menambah pola latihan atau program yang ada. Karena ikut MMA itu resikonya jadi menambah gitu. Karena kalau kita bicara wushu, kungfu, santa, itu kita nggak ada kuncian. Main bawah nggak ada. Nah, kalau di MMA sudah ada sampai kuncian bawah, berarti kita akan belajar itu lagi. Dan kalau kita tanding, artinya random tuh musuhnya di MMA. Ada yang dia bisa mahir di kuncian, atau dia main striking, pukulan, atau dia basicnya yang apa gitu, bisa juga kan. Jadi kita nggak bisa mengukur lawannya itu, nah, karena kita nggak tahu dia tuh mahirnya di mana, kecuali memang kita mempersiapkan dulu, melihat dulu lawannya siapa. Cuman kalau ditanyakan bisa, jelas bisa. Dan sudah ada contohnya yaitu JK Saragi yang memang sudah go internasional. Go internasional sekarang ya di UFC ya. Mm-mm. Oke, ini ada lagi dari Papuyu 9. Apakah wushu bisa digunakan untuk bela diri dari kejahatan di jalanan? Wah, ini pertanyaannya Umum gitu. Mungkin Arif gimana nih? Oke, kalau kita membahas tentang bela diri jalanan, ini untuk apa dulu nih tujuannya? Kalau buat tarung, beklahi lah kita sambatnya di Banjar, sebaiknya jangan. Karena kita nggak tahu lawan kita di jalan bawa pisau, bawa pistol atau apa kan. Kalau kita beklahi asal-asalan. Tapi kalau misalkan dalam keadaan kepepet, kita mau diganggu orang, kita mau dijahati orang lah istilahnya. Ya bisa-bisa aja, bisa malahan.
setidaknya kita mampu melawan. Toh ada dua kemungkinan kan, melawan atau nggak melawan. Ya. Dan hasilnya kemungkinan sama aja, kayak contoh dibegal. Nggak melawan juga dibegal, melawan juga dibegal. Ya. Sekarang tinggal mau pilih yang mana nih. Kalau kita orang bela diri ya pasti pilihannya melawan. Apalagi kita punya basic dan fisik yang kuat. Nggak bisa melawan, setidaknya bisa lari. Fisik kita kan dilatih buat lari. Awal aja ikut lari dulu, kuat-kuat. Jadi misalkan nggak bisa berantemnya, nggak bisa mukulnya, udah kelihatan nih musuhnya banyak. Ya udah lari aja. Kan kita orang bela diri juga nggak asal main otot, tapi kan otak juga main Iya. gitu. Iya. Jadi kalau ditanyakan bisa nggak dipakai di jalanan, ya bisa. Jelas bisa gitu. Bela diri apapun, bukan cuma wushu, mau itu silat apa, kecuali memang kita buat sombong, istilahnya kan di jalan tiba-tiba nantangin orang, Iya. tahu-taunya yang ditantang kan polisi. Ya udah, mampus lah itu. Nah, seperti itu. Oke, tadi kata Bang Henry di Kalimantan Selatan ini ada 4 pelatih bersertifikat internasional. Nasional. Nasional ya, Ya, Bang Henry. nasional. Nah, mungkin Arif apakah termasuk salah satunya, dan bagaimana mendapatkan pelatih bersertifikat nasional ini? Ulun yang jawab apa Mas Hendri? Atau Langsung langsung aja. aja. Alhamdulillah kalau yang sertifikasi kemarin Ulun termasuk yang mendapatkan sertifikasi tingkat nasional untuk pelatih kungfu tradisional. Ya. Dan itu baru didapatkan di Bandung, bukan ya, di Bogor kemarin. Nah, itu untuk mendapatkannya sangat lumayan sulit sebenarnya karena ada tesnya di sana. Tes dari kita untuk yang porsi latihannya, dan juga di situ kita memang harus langsung dilatih oleh yang memang profesionalnya di sana. Jadi dikasih tahu juga seperti ini caranya, dari penanganannya kalau ada yang cedera atau apa seperti itu. Dan juga kita diajarkan membuat program latihan yang betul, yang bagus gitu, yang efektif. Program latihan tuh bisa siapapun membuat, tapi yang efektifnya itu kan belum tentu semua orang akan bisa. Karena banyak ulun lihat kalau yang pemula-pemula jadi pelatih biasanya dia membuat program latihan itu masih asal-asalan, yang secara tidak langsung akan menghambat perkembangan si atlet. Makanya kalau kita sudah sertifikasi, setidaknya terbantu untuk membuat program itu agar lebih bagus dan lebih baik, seperti itu. Iya. Nah, ini kita sudah berada di akhir program Bitok ini. Jadi sebelum saya akhiri Bitok Banjarmasin Pos Bicara apa saja, saya ingin meminta kepada Bang Henry untuk closing statementnya terkait dengan kungfu tradisional sebagai Ketua DPD Ikatan Aliansi Kungfu Tradisional Indonesia. Kungfu Nasional. Kungfu Tradisional Indonesia. Iya. Baik, jadi closing statementnya kepada seluruh masyarakat Kalimantan Selatan, nah yang pengen berprestasi ataupun juga ingin sehat dengan olahraga kungfu, mari sama-sama kita belajar kungfu, bergabung di Aliansi Kungfu Tradisional Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan. Mungkin seperti itu aja. Iya. Kalau untuk Arif, closing statement sebagai pelatih bertaraf nasional. Oke, Kenapa nih? kalau dari ulun untuk closing statementnya mungkin ya semoga kungfu ini bisa semakin berkembang di Banjarmasin terutama, dan bisa lebih banyak peminatnya lagi. Jangan takut untuk mencoba atau belajar hal baru, karena mungkin kita nggak tahu kan, kalau kita nggak mau belajar tiba-tiba di sini bidangnya dan kamu berprestasi di sini. Jadi kalau untuk masyarakat mudah-mudahan bisa ikut antusias belajar hal baru termasuk kungfu ini, dan semoga bisa menjadi olahraga ataupun salah satu seni kebudayaan yang memang dari luar tapi juga bisa membantu untuk masyarakat menjadi sehat lah istilahnya. Oke deh. Oke Sobat Banjarmasin Pos, itulah tadi Bitok Banjarmasin Pos bicara apa saja terkait dengan tema kita, yaitu kungfu tradisional bersama dengan Bang Henry dan juga Bang Arif. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.